Dalam situasi sekarang, lu dihadapkan sama dua pilihan. Pasrah nerima keadaan, atau tetap produktif menyambut the new normal. Sama kayak MLD Sport yang berusaha hadir dengan program-program andalan. MLD Sport TV kali ini hadir dengan format episode special untuk tetap memberikan cerita-cerita inspiratif buat lo, mau lagi dimanapun. Inspiring People kali ini gak bisa jauh-jauh dari fotografi. Bahkan di tengah-tengah pandemi, fotografer musik Renda Rais memotret teman-teman musisi dengan cara virtual di seri foto terbarunya. Hari ini, gue berkesempatan ngobrol sama fotografer musik, Renda Rais. Pernah mengabadikan momen musisi-musisi ternama. Gue mau tahu gimana Renda menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Hai Renda, apa kabar? Halo, kabar baik. Banyak orang kenal lo as a fotografer musik kan. Tapi awalnya jadi masuk dunia fotografi itu bagaimana? Awal kenal gue sama fotografi, emang gue udah suka motret dari gue kecil. Jadi waktu kecil tuh gue punya kamera pocket. Nah itu yang bikin gue sampai hari ini mungkin gue jadi menyukain fotografi ya. Jadi emang dari kecil sampai SMA tuh gue emang selalu bawa kamera kemana-mana. Kalau teman-teman sekolah gue mungkin tahu ya. Dan pada saat SMA gue ikut fotografi club di sekolah gue. Itu juga masih zaman analog. Dan pas kuliah gue diajak temen gue motret-motret. Zaman dulu kan kita suka hunting segala macam. Nah gara-gara hunting itu gue akhirnya jadi into fotografi banget. Makanya setelah lulus kuliah gue memilih jalan menjadi seorang fotografer. Oh jadi fotografinya udah lama ya? Nah tapi yang pertama yang as a professional photographer itu pengalaman apa? Profesional di bidang fotografi itu waktu jadi pertama kali menjadi fotografer panggung untuk band Saint Loco. Jadi sebelum menjadi fotografer panggung, gue itu asisten fotografer dulunya, fotografer fashion. Nah tapi dari fashion ke musik itu bagaimana ceritanya? Jadi pada awalnya beberapa tahun yang lalu sih, gue kan emang suka nongkrong ya, maksudnya kayak nongkrong ketemu teman-teman. Menurut gue itu yang membuka wawasan segala macam kan, membuka koneksi. Dan waktu itu teman-teman gue juga tahu gue sering motret buat foto dan foto-foto. Terus gue dikenalin sama gitaris Saint Loco, Iwan waktu itu. Terus Iwan ngajakin gue untuk motret bandnya, dia nawarin kayak lo mau nggak motret band gue. Terus akhirnya terjadilah gigs pertama gue motret Iwan di tahun 2008. Oh di saat itu lo memutuskan untuk menjadi fotografer musik profesional ya? Apa yang bikin lo berani untuk lakukan langkah itu? Pada awalnya sih sekali dua kali gue masih belum resign ya, maksudnya kayak masih mikir masih bisa ngejalanin. Ternyata udah kali kedua ketiga gue merasa kayak ini loh kayaknya ini passion gue, motret panggung ketimbang motret fashion. Jadi gue memutuskan untuk keluar dari pekerjaan gue dan gue akhirnya di-hire sama Saint Loco sebagai fotografernya official. Oh jadi bisa dibilang Saint Loco itu klien pertama lo ya? Habis itu ada siapa lagi sih? Setelah Saint Loco, nggak setelah sih, sambil gue motret Saint Loco, gue juga motret Agriculture, Astrid, terus juga sering berjalannya waktu, gue motret untuk Cowboy Junior, band Kotak, Run, sampai hari ini gue masih motret untuk Seringai dan Tulus. Saint Loco adalah grup band yang membuka pintu Renda Rais sebagai fotografer musik. Para personel Saint Loco suka dengan karya Renda dan melihat kecocokan antara mereka. Yang pasti yang pertama gue suka sama Renda tuh emang karena anaknya supel gitu. Kadang-kadang kita menerima fotografer itu bukan karena karyanya dia yang sangat bagus, tapi kadang-kadang kita perlu dia dalam etika bertemannya tuh emang udah enak gitu awalnya. Yang gue sukain dari karyanya dia adalah sudut angle. Angle yang dia punya itu orang lain belum punya angle seperti itu. Itu menurut pribadi gue yang orang awam kayak gitu. Terus lalu yang ketiga itu dia sangat mengikuti zaman. Mungkin di zaman itu
dia sudah bisa mengedit fotonya dengan taste yang sangat berbeda sama orang lain kayak gitu. Nah selain mereka ada nggak musisi yang lu pengen banget fotoin, nah akhirnya kejadian? Jadi pada tahun 2011-2012 ya, waktu itu zamannya gue masih motret kotak. Gue ikut mereka motret pada saat mereka manggung bareng Kantata Barok, dan di saat itu di Kantata Barok ada Iwan Fals. Pada saat gue ngeliat dia, gue sempat bilang nih ke anak-anak sama ke manajernya kotak juga, gue bilang one day gue bakal motoin ini orang, dan gue emang pengen banget motretin dia karena buat semua orang ya, dan di Indonesia ya maksudnya dia tuh adalah living legend, dan buat gue juga dia adalah living legend kan. Tapi ada beberapa musisi dan band juga yang nggak pengen gue foto karena saking gue ngefansnya juga sama mereka gitu. Kenapa gitu? Bukannya malah senang bisa kerja bareng idola? Sebenarnya senang sih, tapi ternyata pas pada saat lo kerja sama idola lo, kayaknya lebih baik lo nonton sih. Kalau misalnya kayak nonton kan lo dapetin vibe-nya yang berbeda. Emang sih kalau lo motret, lo bisa mengabadikannya di kamera lo, mengabadikan mereka perform segala macam. Cuman kalau untuk nonton sebuah konser, gue mendapatkan vibe yang berbeda dari saat gue bekerja gitu. Jadi gue pisahin antara bekerja dan mendapat kesenangan pribadi gue gitu. Tapi sayangnya karena ada pandemi ini, kan akhirnya nggak bisa sekarang ada acara musik seperti dulu kan. Nah kalau awal respon lu ke PSBB yang berada sekarang itu gimana? Pas awal PSBB, ya jujur gue stres banget sih, karena yang biasanya gue sering traveling keluar kota untuk motret band, dari panggung ke panggung, dan jadinya gue total ada di rumah gitu kan. Makanya gue jadi harus memutar otak gue untuk kayak gimana nih caranya gue masih bisa keep in touch sama orang-orang, keep in touch sama orang-orang di dunia musik, dan salah satunya adalah gue melakukan foto virtual itu. Barisan Cowok Renda itu sebenarnya namanya dari Baskara. Jadi